Informasi terbaru mengenai 9 bantuan dari pemerintah yang cair mulai hari ini hingga 31 Januari tahun 2023 mendatang. Penasaran? Simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, MLH Channel, tempat sharing update informasi seputar bantuan pemerintah. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video di channel ini. Dan tidak lupa himbauan buat teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara yang sangat mudah. Cukup tekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, serta saya doakan buat teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang lancar, yang barokah, yang banyak, dan diberikan kesehatan. Bagi teman-teman setia yang telah subscribe dan juga setia menonton video dari MLH Channel, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke topik bahasan video kita kali ini. Pada tahun 2022 kemarin, pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada para penerima manfaat yang sudah terdaftar sebagai penerima. Bantuan sosial yang sudah berhasil disalurkan pada tahun 2022 seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, BLT BBM, PIP anak sekolah, BLT minyak goreng, BSU, BLT UMKM, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tahun 2023, tepatnya mulai hari ini, akan ada beberapa bantuan lagi yang akan dicairkan oleh pemerintah. Berikut ini 9 bantuan pemerintah yang cair serentak mulai hari ini sampai 31 Januari 2023 mendatang. Yang pertama yaitu bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pada awal Januari tahun 2023 ini, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan non-tunai atau yang sering disebut dengan bantuan BPNT ini. Saat ini, BPNT dicairkan di kantor pos Indonesia secara tunai dengan besaran Rp200.000 per bulan. Namun, buat teman-teman yang perlu diketahui bahwa pencairan bantuan BPNT ini untuk alokasi Oktober, November, dan Desember tahun 2022. Diketahui, jadi bantuan ini dicairkan khusus untuk KPM BPNT yang masih belum menerima pencairan pada akhir tahun 2022 kemarin. Kemudian yang kedua yaitu bantuan atensi. Bantuan atensi ini yang dimaksud yaitu bantuan permakanan. Jadi permakanan juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau dari Kemensos, di mana sasaran dari bansos atensi permakanan ini adalah untuk lansia atau lanjut usia yang di dalamnya yang di dalam kakaknya ya, kartu keluarganya itu lansia ini sendirian. Jadi dalam satu kakak ini hanya satu lansia atau lansia ini sendiri. Kemudian menyasar juga kepada disabilitas dan mengutamakan disabilitas berat yang syaratnya harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS. Diketahui apabila ada lansia
dengan usia 75 tahun ke atas, kemudian disabilitas yang sudah menerima bansos permakanan di tahun 2022 kemarin, maka kemungkinan besar di tahun 2023 ini apabila mereka mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT, maka bantuan PKH dan juga BPNT-nya akan dinonaktifkan serta akan diinputkan dengan bansos permakanan. Jadi lebih disederhanakan gitu ya, jadi biar nggak double-double dapatnya. Kemudian yang ketiga yaitu bantuan atensi anak yatim, di mana di tahun 2022 ini menyasar hampir 1 juta anak yang tidak mempunyai kedua orang tuanya, di mana syaratnya mereka juga harus terdaftar di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bantuan ini diketahui nominalnya sebesar Rp200.000 per bulan. Kemudian selanjutnya yaitu bantuan rumah sejahtera terpadu. RST berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau istilahnya yaitu bedah rumah. Kalau dulu namanya Rutilahu ya, rumah tidak layak huni. Di mana nanti sasarannya ini harus terdaftar di dalam DTKS dan harus diusulkan oleh pemerintah daerah, baik itu desa, kelurahan, ataupun lewat pemangku kepentingan seperti anggota dewan, di mana bantuan ini besarnya adalah 20 juta rupiah yang digunakan untuk merenovasi rumah yang sudah tidak layak huni. Kemudian bantuan selanjutnya yang akan cair di bulan Januari tahun 2023 ini yaitu program Kartu Prakerja, di mana di era pandemi kemarin program Kartu Prakerja ini bersifat semi bansos. Namun di tahun 2023 mendatang program Kartu Prakerja akan berubah full menjadi peningkatan kualitas kerja, di mana sasarannya nanti sebanyak 1,5 juta penerima di sepanjang tahun 2023 dengan indeks. Bantuannya pun berbeda. Untuk saldo pelatihan ini diperbesar dengan bantuan sebesar 3,5 juta rupiah. Sedangkan untuk insentif pasca pelatihan ini besarannya yaitu sebesar Rp600.000 dan hanya diberikan 1 kali. Kemudian pengisian survei itu insentifnya sebesar Rp100.000 dan hanya diberikan 2 kali saja. Selanjutnya yaitu bantuan subsidi listrik, di mana bantuan subsidi listrik ini diberikan untuk 40,7 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia, baik yang berdaya 450.000 watt atau satuannya volt ampere gitu ya, dan juga yang 900 volt ampere khusus yang subsidi. Kemudian ada juga bantuan subsidi LPG 3 kilo pada tahun 2023 dan sistemnya akan sama dengan tahun 2022 lalu. Kemudian subsidi uang muka, bantuan subsidi akan diberikan sebesar Rp200.000 per unit rumah. Artinya bantuan ini nanti diberikan kepada warga yang melakukan pembelian rumah. Jadi setiap pembeli rumah itu dapat subsidi sebesar Rp200.000, di mana rumah tersebut dibangun oleh pemerintah. Untuk DP-nya disubsidi sebesar Rp200.000. Kemudian bantuan selanjutnya yaitu bantuan Kartu Indonesia Sehat atau KIS ya, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang gratis dari pemerintah atau istilahnya ini PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi bansos KIS PBI ini bantuannya dalam bentuk uang ataupun barang. Namun bantuan KIS PBI ini peranannya sangat penting,
Kenapa penting? Karena memang kaitannya dengan kesehatan kita semua ya teman-teman ya. Karena apabila Bansos PBI ini dinonaktifkan oleh pemerintah, maka sangat lama dan tidak digunakan, maka bisa berpengaruh cair tidaknya bantuan PKH ataupun BPNT yang diterima oleh orang tersebut. Jadi bantuan KIS PBI ini memang sangat penting kalau menurut saya pribadi ya, karena kaitannya dengan kesehatan. Jadi bantuan KIS PBI ini merupakan bantuan yang sebenarnya tidak kita rasakan karena kita tidak mendapatkan iurannya, karena iurannya itu langsung masuk ke BPJS kita, di mana kita tidak perlu membayar, tapi sangat berdampak atau terasa dampaknya pada saat kita sedang sakit atau sedang membutuhkan pengobatan. Itu sangat membantu teman-teman. Oke, demikian informasi mengenai 9 bantuan dari pemerintah yang cair di tahun 2023 ini. Apabila video ini dirasa berguna, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Dan teman-teman apabila ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, bisa langsung masuk ke komentar. Dan apabila teman-teman ingin memberikan donasi, bisa melalui fitur super chat atau super thanks. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.